Selamat siang, Kak Ali. Selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Marketing. Izin memperkenalkan diri, nama saya Serena Novianti dengan NPM 221-605-1031. Di sini saya akan membuat video tentang resume materi Manajemen Marketing. Di sini saya bersama kelompok ganjil, ada Rafa, Zafar, Lutfi, Iko Mahayu, dan saya sendiri. Analisis dan riset pemasaran. Jadi yang pertama, apa sih riset pemasaran? Jadi menurut American Marketing Association, riset pemasaran sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran yang menghasilkan, menyempurnakan, dan mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman tentang pemasaran sebagai suatu proses. Nah, riset pemasaran juga menentukan informasi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan, merancang metode pengumpulan informasi, mengelola dan menerapkan proses pengumpulan data, menganalisis hasilnya, dan mengkomunikasikan temuan serta implementasinya. Selanjutnya ada peneliti pemasaran. Apa sih tugas peneliti pemasaran? Jadi menghasilkan wawasan untuk membantu pengambilan keputusan manajer pemasaran. Selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam riset pasar, yaitu yang pertama tentukan masalah penelitian terlebih dahulu, kemudian desain penelitian, selanjutnya pilih metode pengumpulan data, seperti data primer, selanjutnya ada desain sampel, selanjutnya ada kumpulkan data, selanjutnya menganalisis dan menafsirkan data, dan yang terakhir ada siapkan laporan penelitian. Jadi strategi riset yang baik itu keterampilan berfokus pada gambaran besar, mengevaluasi asumsi atau pikiran Anda, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran, data internal perusahaan, intelijen pasar, dan sistem pendukung keputusan pemasaran. Jadi yang pertama ada sistem informasi pemasaran. Jadi sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi untuk mengumpulkan informasi. Proses yang pertama kali menentukan informasi apa yang dibutuhkan oleh manajemen pemasaran. Kemudian mengumpulkan, menyortir, menganalisis, menyimpan, dan mendistribusikan informasi pemasaran yang relevan dan tepat waktu kepada pengguna. Ada 4 jenis data, yaitu data perusahaan, intelijen pasar, riset pasar, dan basis data. Nah, selanjutnya ada sistem data internal perusahaan. Jadi, menghasilkan laporan dari hasil kegiatan penjualan dan pemasaran mencakup catatan penjualan perusahaan menjadi informasi. Nah, selanjutnya adalah intelijen pasar. Nah, intelijen pasar adalah sebuah metode di mana pemasar mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di dunia yang relevan dengan bisnis mereka. Nah, selanjutnya ada sistem pendukung keputusan pemasaran. Jadi, sistem ini menghasilkan informasi reguler yang dapat diakses oleh para pengambil keputusan tentang apa yang terjadi di lingkungan eksternal maupun di lingkungan internal. Nah, selanjutnya ada basis data pelanggan. Apa sih basis data pelanggan? Adalah kumpulan informasi komprehensif yang terorganisir tentang pelanggan individu atau prospek yang terkini dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk menghasilkan prospek, kualifikasi prospek, penjualan, atau manajemen hubungan pelanggan. Nah, selanjutnya, apa sih pemasaran basis data? Pemasaran basis data adalah proses membangun, memelihara, dan menggunakan basis data pelanggan dan basis data lainnya seperti produk, pemasok, dan pengecer untuk menghubungi, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan pelanggan. Lanjutnya, terdapat langkah-langkah penelitian pemasaran. Jadi yang pertama ada penelitian deskriptif. Jadi
penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyelidiki secara sistematis masalah pemasaran dan mendasarkan kesimpulannya pada sampel besar peserta. Jadi penelitian deskriptif yang paling sering adalah penelitian kuantitatif. Nah, di sisi lain, pendekatan kuantitatif itu rata-rata presentasi atau statistik lain yang dihasilkan dari serangkaian besar pengukuran. Nah, selanjutnya ada kuesioner. Kuesioner adalah dengan pengumpulan informasi dari responden melalui jawaban mereka atas pertanyaan. Di sisi lain, peneliti menggunakan kuesioner yang tersusun lengkap, menanyakan setiap responden pertanyaan sama persis, dan setiap peserta menjawab serangkaian pilihan tetap yang sama. Selanjutnya ada mengumpulkan informasi offline dan online. Nah, faktanya banyak dari kita yang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menjelajahi web. Nah, oleh karena itu, situs online berguna untuk memulai penelitian. Nah, selanjutnya ada metode pengamatan. Nah, metode ini mengacu pada situasi di mana peneliti hanya merekam perilaku konsumen atau berdasarkan observasi. Selanjutnya ada riset daring. Nah, riset daring dijelajahi oleh web melalui media sosial, email, atau grup yang fokus dilakukan oleh moderator virtual di ruang obrolan, seperti Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya ada proses-proses riset pemasaran. Yang pertama, definisikan dahulu masalah pemasaran, alternatif keputusan, dan riset yang objektif. Yang kedua, ada mengembangkan rencana riset. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Yang keempat, menganalisis informasi. Yang kelima, mempresentasikan penemuan. Dan yang terakhir, ada membuat keputusan. Ada dua pendekatan produktivitas pemasaran. Yang pertama ada metrik pemasaran untuk menilai dampak pemasaran. Yang kedua pemodelan bauran pemasaran untuk memperkirakan hubungan sebab akibat dan mengukur bagaimana aktivitas pemasaran mempengaruhi hasil. Jadi dashboard dari pemasaran adalah cara atau struktur untuk menyebar wawasan yang diperoleh dari dua pendekatan ini dalam organisasi. Demikian video tentang resume manajemen pemasaran dari saya. Terima kasih.